محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fadlul adzan wa syaraful muadzinin. Wa min syarafil ummatil muhammadiyah anna Allah ikhtassaha bil adzan. Setengah daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mengkhususkan ini umat dengan azan. Artinya bahwa azan ini tidak dikenal pada umat sebelum Nabi kita. Azan hanya ada diberikan Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa fi fadlihi wa fadlil muadzinin ahaditsu katsirah tubayyinu syarafahum wa makhtassahumullahu ta'ala bihi min manaqiba wa mazaya. Dan sungguh telah datang pada keutamaan azan dan keutamaan orang-orang yang azan hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan kemuliaan mereka dan yang menentukan mengkhususkan akan mereka oleh Allah dengan azan itu daripada kemuliaan dan kelebihan-kelebihan. Paminha setengahnya kemuliaan annal muadzina yashhadu lahu kullu man yasma'u sautahu bil adzan kama jaa bil hadits an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala la yasma'u mada sautil muadzin, tidaklah mendengar akan panjangnya suara muazzin jinnun wala insun wala syai'un, baik jin, manusia atau sesuatu apapun, illa yashhadu lahu yaumal qiyamah, melainkan bersaksi baginya muazzin itu pada hari kiamat. Jadi makin banyak yang mendengar suara muazzin, maka makin banyak yang menyaksikannya di hari kiamat. Wa fi riwayat annahu yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, bahwa bersaksi bagi muazzin itu tiap-tiap yang basah dan yang kering. Jadi artinya bukan hanya makhluk hidup, seluruh makhluk bersaksi di hadapan Allah bahwa Fulan bin Fulan pernah melantunkan kalimat azan. Wa minha anna lil adhani fadlan khafiyan la ya'lamuhu illallah. Setengahnya lagi kemuliaan bahwa bagi azan itu ada keutamaan yang tersembunyi yang hanya diketahui Allah. Jadi kalau ibadah-ibadah lain satu diganjar 10, bisa diganjar 100, bisa diganjar 1000, bisa diganjar 1.000.000. Tapi azan ini di samping ganjaran tersebut, ada lagi di dalam azan itu ganjaran yang hanya diketahui oleh Allah. Berapa lipat ganda, berapa besar ganjaran orang azan itu
sebenarnya hanya Allah yang mengetahuinya. Faqad jaa fil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fin nida wasaffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu lastahamu alaih. Rasulullah bersabda, andai kata mengetahui manusia ganjaran pahala yang ada pada azan dan pada saf pertama, kemudian mereka tidak dapat kecuali berundi, niscaya mereka berundi atasnya. Karena saf pertama terbatas, azan itu terbatas, sekali sembahyang sekali azan. Andai kata manusia tahu apa ganjarannya, sedangkan kesempatan untuk itu terbatas, maka niscaya mereka berundi. Nah, karena berebut untuk mendapatkan ganjaran yang ada pada azan dan saf pertama itu. Wal murad bin nida al azan wa qawluhu istahamu iktara'u, berundi. Wa ma'nahu, artinya hadis itu, annahum law alimu fadilatal azan, bahwa mereka itu jikalau mengetahui akan keutamaan azan, wa qadraha, dan nilainya azan, wa qadraha, dan nilai fadilatnya azan itu, wa azima jazaihi, dan jikalau mereka mengetahui besarnya balasan azan, thumma lam yajidu tarikan, kemudian mereka tidak mendapati jalan, yuhassilunahu, untuk menghasilkannya, lidaikil waktu, karena sempitnya waktu, an azanin ba'da azan, daripada azan sesudah azan, auli kaunihi, atau karena la yu'azzinu lil masjid, tidak ada azan bagi masjid illa wahidun, kecuali satu orang, laqtara'u bi tahsilih, niscaya mereka berundi untuk menghasilkannya itu. Wa minha, dan setengahnya lagi kemuliaan azan, an-narab as-saut bil azan, bahwasanya menyaringkan suara dengan azan, litahsili sawabillah, untuk mendapatkan pahala Allah, wa syahadati kulli syai'in, dan mendapatkan penyaksian tiap-tiap sesuatu, bitauhid, dengan tauhid, lil muadzin, bagi muadzin, amrun mahbub, perkara yang dicintai, yastahiqqu ayyataqatalu alaihin nasu bisuyub, yang berhak bahwa berkelahi atasnya manusia dengan pedang. Artinya jakanya tahu fadilatnya azan itu, berkelahian, berebut, bisa berbunuhan. Dalilnya Pa'an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fit ta'zin, jikalau manusia tahu akan ganjaran yang disediakan Allah pada azan, la tadarabu alaihi bisuyub, niscaya mereka berpukul-pukulan atasnya dengan pedang, berebut karena ganjarannya nangganal di akhirat, maksudnya. La hasala niza'un syarib, niscaya hasillah pertengkaran yang mulia, wa taqatulun basid, perkelahian yang luas, alan nasri wal fauzi, atas pertolongan dan keberuntungan, fil munafasatil khairiyah, pada perlombaan yang baik. Wa hadza min babit targhib, ini termasuk bab menggemarkan.
Wa illa jikalau tidak termasuk dalam bab targhib, fa innal muqatalata la tajuz. Berbunuh-bunuhan itu kada boleh walaupun merabutakan azan. Nah cuma daripada saking ganalnya pahalanya azan itu, niscaya mereka berebut sampai bakalahi amunnya mengetahui tadi. Balil khilaf ala dzalik la yajuz, bahkan berselisih pun atas yang demikian itu kada boleh, apalagi bakalahian. Nah jadi ini termasuk di antara rahmatnya jahil. Dalam beberapa hal ilmu itu adalah lebih baik, tapi dalam beberapa hal ada jahil itu lebih baik daripada ilmu. Nah, seperti apa contohnya? Seperti fadilat azan ini. Nah, jakanya kita tahu fadilat azan itu berebut nang azan. Jakanya tahu fadilatnya sab pertama itu kayak apa ganalnya, berebut orang di sab pertama. Nah cuma karena kada diberitahu oleh Allah kayak apa, lalu kita kada tahu. Nah ini rahmatnya jahil. Antara lain lagi rahmatnya jahil itu kematian. Nah jakanya tahu kita mati itu, niscaya kita akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Nah, karena kematian itu kita kada tahu apabila maka itu merupakan rahmat bagi kita. Orang tuh andai kata tahu bahwa mati itu isuk, bisa mati hari ini sudah inya. Nah, karena ketakutan lawan mati itu. Nah cuma karena kada diberitahu Allah mati itu pastinya kapan, nah kejahilan kita kepada mati itu adalah rahmat. Nah lagi ujar Nabi, seandainya kalian tahu seperti yang aku tahu, niscaya kalian banyak menangis daripada tertawa. Nah artinya apa? Seandainya ilmu kita ini seperti ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi, niscaya kehidupan dunia ini kada akan teratur. Semuaan orang diam di masjid, semuaan orang hanya menangis kepada Allah karena tahu sebagaimana tahunya Nabi. Kada ada lagi orang nang hakunnya ke pahumaan, kada ada lagi nang hakunnya ke toko, kada ada lagi orang nang hakunnya jadi pegawai. Semuaan orang beribadah. Nah bila ini terjadi maka runtuhlah dunia ini. Nah karena kada tahu kita apa nang sebenarnya, lalu manusia ini terbagi-bagi dalam keadaan ada nang jadi pedagang, ada nang jadi ini, ada nang jadi macam-macam, karena mereka kada tahu hakikat yang sebenarnya daripada perkara. Nah itu adalah rahmat bagi manusia. Nah jadi ada beberapa kejahilan-kejahilan yang menjadi rahmat bagi manusia, antara lain yang tadi azan, apalagi sab pertama. Wa minha annal muazzina ma'ahu rahmatullah wa aunuhu, bahwa muazzin itu bersama dia rahmat Allah dan pertolongannya. Wa musa'adatuhu wa ihsanuhu, pertolongan dan kebaikan Allah. Wa fi ayyi makanin sara wa wasala tuhitu bihi rahmatullah ta'ala, pada apa juga tempat dia berjalan dan sampai meliputi dengannya rahmat Allah Ta'ala. Ini muazzin. Ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadur rahman fawqa ra'sil muazzin, tangan Tuhan itu di atas kepala muazzin. Wa innahu la yughfaru lahu, dan bahwa dimaafkan diampuni bagi muazzin itu mada sautihi, sepanjang suaranya, aina balagha, kemana sampainya. Jadi muazzin ini ada muazzin nang bujur-bujur muazzin,
ada orang nang muazzin nang timpu-timpu. Nah, dimaksud dengan bahwa muazzin itu kemanapun inya berjalan selalu dilindungi Allah. Muazzin itu kemanapun dia berjalan selalu ditolong oleh Allah. Ini orang-orang yang hidupnya itu pekerjaannya adalah muazzin. Nah, muazzin ini orang yang diangkat oleh panitia atau oleh siapa, oleh ketua atau pemerintahan untuk menjadi muazzin di sebuah masjid atau sebuah surau umpamanya. Nah, ikam tugas dilanggar sini muazzin. Nah, jadilah inya muazzin di situ. Tiap-tiap waktu munnya kada uzur inya azan, tiap-tiap waktu inya azan. Nah, ini nang ngaran muazzin ini. Nah, muazzin yang seperti ini nang kemana inya pergi itu selalu dilindungi oleh Allah. Lain nang muazzin nang bano azan datang manu kada manu itu lain lagi, itu padilat lain lagi nang didapatnya. Kalau padilat nang khusus itu orang nang memang hidupnya itu ada gawiannya muazzin. Dan orang nang muazzin nang macam ini ada syarat-syarat tertentu nang diangkat jadi muazzin itu. Antara lain orangnya balik. Walaupun nang kada balik tuh boleh aja azan, tapi kalau kita mengangkat seorang muazzin mesti balik orangnya nang diangkat itu. Nang kedua, muazzin itu orangnya amanah. Orangnya amanah, jujur, adil. Karena ini urusan memberitahu waktu. Namunnya kada adil, bangnya sebelum masuk waktunya, berapa orang yang kada sah sembahyang di rumah-rumah. Bang belum buka puasa, bang berdahulunya, bukaan sudah orang puasa. Nah, jadi muazzin ini mesti orangnya amanah. Yang ketiga, muazzin ini orangnya mesti tahu, mengerti waktu. Bila matahari nang kaya ini zuhur, matahari kaya ini asar, matahari kaya ini maghrib. Bila syafaqul ahmar timbul isya, bila fajar shadiq timbul subuh. Nah, mengerti itu. Nah, itu orang yang kawa diangkat jadi muazzin. Ditambah lagi orang nang muazzin ini orang nang ada punya kemampuan suara nang lantang. Karena di zaman Nabi, sewaktu Nabi kita diberi wahyu oleh Allah tentang azan ini, lalu ada beberapa orang sahabat yang hendak jadi muazzin. Di Nabi kan ada usah, suara yang udah melawanakan. Nah, jadi harus macam Bilal, itu suara lebih lantang, lebih nyaring. Wa minha, dan setengahnya lagi kemuliaan yang diberikan Allah, annal muadzina, bahwasanya muazzin itu aminun, dipercaya, wa huwa mahallu sikatin nas, yaitu tempat dipercayanya tempat kepercayaan manusia. Ya'tamiduna alaih, mereka manusia berpegang atas muazzin fi ma'rifati waqti iftarihim, pada mengenal waktu berbuka, wa waqti salatihim, waktu sembahyang. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imamu dhaminun, imam itu menjamin. Kekurangan makmum itu dijamin oleh imam. Kita membaca Fatihah hanya ingat ihdinas siratal mustaqim, misal imam sudah Allahu akbar rukuk. Nah, rukuk kita itu imam sudah menjaminnya. Kita sembahyang tasbih misal umpat imam setungtung 10 kali, kita hanya 8, imam rukuk juga kita. Kalau kita menonton akan seorang peraya jadi makmum ngarannya, itu gunanya imam menjamin yang di belakang, yang kada cukup imam mencukupinya. Bahkan ada mazhab lain kan yang berpendapat makmum tuh diam aja, Allahu akbar diam lagi, imam roko sujud karena sudah dijamin oleh imam. Itu gunanya berjamaah. Nah, jadi al-imam dhaminun, ujar Nabi, imam itu menjamin, wal muazzin mu'taman, orang azan itu dipercaya.
Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah tunjukilah para imam, waghfir lil muazzinin, dan ampuni orang-orang yang azan. Nah, jadi orang-orang nang muazzinin itu orang nang setiap saat dapat doa Rasulullah, doa ampunan. Wa hadza du'aun azim, ini doa yang agung minar Rasulul Karim, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil muazzinin, bagi para muazzinin. Fahani'an lahum bihadhihi da'watin nabawiyyatil mujabah, beruntung bagi mereka, bahagia mereka dengan ini doa Nabi yang dikabulkan Allah. Wa minha, setengah kemuliaan lagi bagi orang yang azan, annal muazzina, bahwasanya orang yang azan, yatrudu bi azanihi syaitan, mengusir dia dengan azannya itu syaitan. Di mana orang muazzinin itu mengusir syaitan? Karena syaitan itu akan lari begitu mendengar ada orang menyebut kalimat tauhid. Nah, begitu kita menyebut Allah, syaitan itu lari. Apalagi orang muazzin yang nyaring itunya mengucap syahadat itu, nah itu mengusir akan syaitan. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana idza sami'a an-nida bis-shalah zahaba hatta yakuna makanar rauha. Sesungguhnya syaitan itu bila mendengar azan dengan sembahyang, dia pergi sehingga adalah dia sampai ke rauha. Qala rawi war rauha itu minal Madinah ala sittatin wa thalathina mila, 36 mil. Mensamil itu 2 kilometer umpamanya kali 36. Wahiyallati tu'raful yauma, rauha itu dikenal sekarang bibi'rir rahah ba'dal musaijid. Jadi andai kata di Madinah tuh ada orang azan, syaitan ini bukanya sampai 36 mil. Qala Nawawi wakila innama yudbiru syaitan, hanya saja berpaling syaitan li'izami amril azan, karena besarnya perkara azan itu. Limastamala alai, karena sesuatu yang mengandung atas azan, min kawaidit tauhid, daripada kaidah tauhid. Wa izhari sya'airil Islam wa aylanihi, menampakkan syiar Islam dan menerangkan syiar Islam. Wakila, dikatakan orang kenapa syaitan itu berjauh, liya'sihi, karena putus asa, min waswasatil insan, daripada menggoda manusia, indal i'lan bitauhid, ketika diberitahu dengan tauhid. Wal muadzzinun hum min ahabbil ibad ilallahi ta'ala, bermula orang-orang muazzinun itu adalah orang-orang yang disukai Allah. Ruwiya an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law aqsamtu la barartu, ujar Nabi, andai kata aku bersumpah niscaya aku luluskan sumpah itu. Inna ahabba ibadillah ilallah, paling dicintai hamba Allah kepada Allah, la ru'atu syamsi wal qamar, orang-orang yang memelihara matahari dan bulan. Siapa nang memelihara matahari bulan itu? Ya'nil muazzinin, para muazzin. Kan ini gawiannya menjaga matahari, menjaga bulan itu. Matahari di tengah-tengah, tegelincir dikit zuhur, matahari turun lagi asar, matahari tinggalan maghrib. Wa innahum la yu'rafun yaumal qiyamah, muazzin itu dikenal pada hari kiamat, bituli a'naqihim, dengan panjangnya leher mereka. Artinya tinggi tempat mereka. Jadi orang-orang muazzin itu di padang mahsyar disediakan tempat yang tinggi daripada yang lain-lainnya. Sehingga ketahuan bahwa itu
dalam dunia udah hari muazzinnya itu. Wa min mazayal muazzinin, termasuk kelebihan muazzinin lagi, anna itmama ghufranillah lil muazzin, bahwa disempurnakannya ampunan Allah bagi muazzin, wa darka rahmatihi ta'ala lahu, diperdapati rahmat Allah bagi muazzin, biqadril farad alladhi yamla'uhu sautuhu, dengan kadar kelapangan yang memenuhi akan dia suaranya. Sampai ke mana suaranya itu bergema, nah sampai di situ dapat ampunan Allah. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil muazzin, diampuni bagi muazzin, muntaha azanihi, di ujung azannya, kemana sampainya. Wa yastaghfiru lahu, memintakan ampun bagi muazzin, kullu ratbin wa yabisin sami'ahu, tiap-tiap yang basah, yang kering, yang mendengarnya. Wa minha, dan setengahnya lagi, annal muazzina, bahwa muazzin sab'a sinin, 7 tahun, ihtisaban lillahi ta'ala, mengharapkan pahala Allah, tuktabu lahu bara'atun minan nar, dipastikan bagi dia kebebasan daripada neraka. Orang yang jadi muazzin 7 tahun, semata-mata mengharap pahala dari Allah. 7 tahun ini mengabdi di masjid itu, gawiannya azan, walaupun kadang kali waktunya kada jadi masalah, pokoknya gawiannya di situ azan 3 waktu kah sehari, cuma inya selalu ada di situ azan, gawiannya azan. 7 tahun, maka orang itu dipastikan kada akan masuk neraka. Kama jaa fil hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man adzana sab'a sinin muhtasiba, barang siapa azan selama 7 tahun mengharapkan pahala dari Allah, kutiba lahu bara'atun minan nar, ditetapkan bagi dia kebebasan daripada api neraka. Wa minha, dan setengahnya lagi, annal muazzina, bahwa orang yang azan mahfuzun, terjaga, dipelihara, min ahwalil qiyamah, daripada huru-hara kiamat, fi makamin barizin, di tempat yang lapang, mutamayyizin, yang terbeda, an ghairihi, daripada selainnya, min ahlil mauqif, daripada ahli mahsyar. Nya kada tahu di padang mahsyar itu orang huru-hara, inya berada di tempat yang terasing daripada kebanyakan manusia. Kama jaa an Rasulillah, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, al muadzinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah, bahwa muazzin itu paling panjang leher manusia pada hari kiamat. Artinya paling tinggi tempat kediamannya di padang mahsyar kaina. Wa minha, dan setengahnya lagi, anna man azdana snatai asyarata sanatan wajabat lahul jannah, barang siapa yang jadi muazzin selama 12 tahun pasti masuk surga, dijamin sudah masuk surga. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man azzana snatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yaumin 60 hasanah wa li kulli iqamatin 30 hasanah. Barang siapa azan selama 12 tahun, pastilah bagi dia surga, dan ditulis baginya dengan azan itu pada tiap-tiap hari 60 kebaikan, dan kamatnya 30 kebaikan. Wal muazzinun, orang-orang azan, hum min khiyari ibadillah, mereka termasuk pilihan hamba Allah. Ja'a fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna khiyara ibadillah alladzina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujum li dzikrillah, bahwa pilihan hamba Allah orang yang menjaga matahari, bulan, bintang untuk sembahyang, untuk zikrillah.
Wal muazzinun yuhsyarun yaumal qiyamah ala halihim alladzi matu alaih. Muazzin itu dihalau pada hari kiamat atas keadaan mereka yang mati atasnya. Pannasu fi halain wa khaufin wa jaza', manusia dalam keadaan keluh kasah, takut dan gelisah. Wahum mustagilun bil azan, mereka bekerja dengan azan. Kan dibangkit dari kubur. Dibangkit dari kubur itu manusia semuaan dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan huru hara. Nah, di antara orang yang tenang, orang yang kada huru hara adalah muazzin. Nah, mereka begitu keluar di kubur, mereka langsung mengumandangkan azan. Nah, jadi mereka bangun dari kubur, mereka langsung azan. Nah, sampai ke padang mahsyar. Nah, kuciak inya azan. Kada tahu orang takut, kada tahu orang keluh kasah. Ruwiya an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzinin wal mulabbin yakhrujuna min kuburihim yu'azzinu wal muazzinu yu'azzinul muazzinu wa yulabbil mulabbi. Orang-orang yang azan, orang-orang yang bertalbiyah keluar dari kubur mereka. Azanlah orang yang azan, bertalbiyahlah orang yang bertalbiyah. Orang parahatan ba'ihram. Nah, rahat ba'ihram mati. Makanya bangkit di kubur karena bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang nang gawiannya muazzin bangkit di kubur azan. Wal muazzinun, orang-orang yang muazzin tadi yaumal qiyamah pada hari kiamat ala kusbanin min miskin, di tempat tinggi daripada misik kasturi, yarahumun nas, melihat akan mereka oleh manusia. Bayatamanna kullu wahidin makamahum, samuaan orang hendak ke tempat mereka itu. Samuaan kepingin hendak kaya mereka itu. La yahuluhumul faza'ul akbar, tidak menghuru-harakan mereka ketakutan yang besar. Wala yabza'un, tidak takut mereka yauma yabza'un nas, pada hari takutnya manusia itu. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun ala kuthbanil misik wa urahu qala yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, ada 3 kelompok manusia yang di padang mahsyar hari kiamat itu berada di gunungan kasturi, tempat nang tinggi, tanah tinggi, tapi terbuat dari kasturi nang harum. Nah, jadi padang mahsyar itu ada kadang-kadang nang tinggi. Ada 3 kelompok manusia yang menempati tempat itu. Yaghbituhumul awwalun wal akhirun, kapingin akan mereka itu orang-orang dahulu dan kemudian. Samuan hendak bana ke situ, cuma kada kawa samuan. Siapa yang melihat tempat nang tinggi nang harum itu, semua hendak ke sana naik di padang mahsyar tu kaina, tapi kada kawa samuan. Hanya 3 kelompok manusia nang kawa. Pertama, abdun adda haqqallah wa haqqa mawalih, seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Orang ini budak, hak Tuhannya biris, hak tuannya biris. Pembantu umpamanya dia kita, pembantu. Nah, gawian-gawian yang ditentuakan nang busnya biris, gawian-gawian yang diwajibkan Allah ini biris juga. Nah, yang kedua, warajulun amma qauman wa hum bihi radun, seseorang yang jadi imam disenangi makmum. Orang tuh jadi imam, orang ketujuan. Nah, maka imam itu termasuk juga. Yang ketiga, warajulun yunadi bisalawatil khamsi, seseorang yang azan sembahyang 5 waktu fi kulli yaum mulailah, tiap-tiap hari. Muazzin tadi artinya.
Wa fi riwayatin 'inda Tabarani fil Awsat was-Saghir bi isnadin la ba'sa bih la yahuluhumul faza'ul akbar wa la yanalahumul hisab wa la yanaluhumul hisab hum ala kusubin min misik hatta yufraga min hisabil khalaik. Tiga golongan tadi tidak menakutkan akan mereka ketakutan yang besar dan tidak mencapai akan mereka hisab. Mereka di gunung daripada misik, di tempat yang tinggi daripada kasturi, sehingga selesai manusia dihisab Allah. Wa fi riwayatin ukhra inda Tabarani fil Kabir an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala law lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan wa marratan wa marratan hatta adda sab'a marrat lama haddastu bihi. Ujar Sayyidina Ibni Umar, andai kata aku tidak mendengar daripada Rasulullah melainkan sekali 7 kali, niscaya tidak aku hadiskan kepada kamu hadis ini. Tapi aku rancak mendengar Nabi mengisahkan ini nah. Ada sekali 2 artinya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul salasatun ala kusbanil misik yaumal qiyamah la yahuluhum al-faza' wa la yabza'un hina yabza'un nas. 3 golongan tadi di gunung misik hari kiamat tidak menakutkan akan mereka ketakutan dan kadang menakutkan mereka ketika takutnya manusia. Hamba pembantu nang biris semuaan, hak Allah biris, hak tuannya biris. Seseorang yang jadi imam disenangi makmum, dan orang yang muazzin tiap-tiap hari. Wal muazzinul muhtasib, orang azan nang muhtasib nang karena Allah nang kada bagaji. Ini samuan padilat-padilat azan tadi, orang nang azannya tu kada bagaji. Samuan nang padilat nang didapat tadi, orang nang azannya semata-mata karena Allah, kada mendapat honor dari azan. Wal muazzinul muhtasib, muazzin nang muhtasib nang karena Allah tadi kada menerima apa-apa, kasyahid, seperti syahid. Ja'a bil hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muazzinul muhtasib kasyahidil mutasakhid fi damihi. Orang muazzin nang semata-mata mengharap pahala Allah seperti syahid nang bercelumuran darah. Dia berangan-angan atas Allah sesuatu yang ia ingini antara azan dan iqamah. Wal muazzinul muhtasib idza mata, orang muazzin nang semata-mata karena Allah itu bila mati, fa inna jismahu mahfuz, maka jisimnya, tubuhnya dijaga, la yaquluhu dud, kada dimakan ulat. Fa'an Abdillah Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muazzinul muhtasib kasyahid al mutasakhid fi damihi. Orang muazzin nang muhtasib seperti syahid nang bercelumur darah. Idza mata lam yudawwad fi kabri, bila mati kada ada ulat di kuburnya. Wa hadza mukafaatun, ini merupakan balasan minallah, dari Allah Ta'ala, lil muazzin, bagi muazzin, alladhi yuhafizu, yang dia menjaga, memelihara, ala ikazin nas, atas membangunkan manusia, ayyahya fi kabrihi, bahwa dia hidup di kuburnya, wa yash'ura bin ni'imi rabbih, dia merasa dengan nikmat Tuhannya, wa yunaqqa wa yutahharu jismuh, wa yutahhara jismuh, dan dia dibersihkan, disucikan jisimnya, wala yantinu, tidak busuk, wala yakzuru, tidak kutur, wa yaslama minad dud, dan selamat daripada ulat,
alladzi yansha'u yang timbul min ufunatil jisim daripada busuknya jisim. Ayyahya fi qabrihi wa yash'ura bi na'imi rabbih wa yunaqqa wa yutahhara jismuhu wa la yantina wa la yakzura wa yaslama min ad-dud alladzi yansha'u min ufunatil jisim. Lakini syartu, tetapi syaratnya ayyakuna muhtasiba. Nang azan tadi adalah mengharapkan pahala Allah. Amma iza kana muazzinan fasikan, adapun bila mana dia muazzin yang fasik, wa tamma'an muazzin nang tamak, wa mukhtalan muazzin nang sombong, fayutliqullah alaihil hasyarat, maka Allah lepaskan atasnya ulat-ulat pikabrihi di kuburnya. Tanhasuhu nahsa, yang menggigit akan dia. Orang muazzin mencari nama, orang muazzin karena mengharapkan gajiannya, orang muazzin hanya untuk bersombong-sombong. Nah, itu Allah akan kirim ulat-ulat di kuburnya menggigitnya. Wa yabla jismuhu, hancur jisimnya. Wa yu'azzabu azaban alima, dan dia diazab-azab yang pedih. Jadi syaratnya semuaan fadilat-fadilat tadi adalah muhtasiba, yang azan itu orangnya mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, wa min fadailil azan annahu amanun li ahli. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.